I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Umi Umaroh, NIM 084, Laili Nur Hidayah, NIM 074, Fentia Matail Fajar, NIM 079, dan Nova Agustina, NIM 094. Di sini kami akan memaparkan tentang supervisi pendidikan. Bab-bab yang akan kami bahas di sini, yang pertama adalah definisi supervisi pendidikan, yang kedua fungsi dan peran supervisi pendidikan, yang ketiga pelaksanaan supervisi pendidikan, dan yang terakhir adalah teknik dan pendekatan supervisi pendidikan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian atau definisi supervisi pendidikan. Supervisi definisinya dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu secara etimologis, morfologis, dan semantik. Secara etimologis, supervisi berasal dari bahasa Inggris, yakni supervision, artinya pengawasan. Nah, menurut Oteng, dia mengatakan bahwa supervisi sering disamakan dengan directing atau pengarahan. Sementara Suharsini mengatakan bahwa sejak dulu istilah supervisi itu dikenal dengan istilah pengawasan, penilikan, dan pemeriksaan. Yang kedua adalah secara morfologis. Nah, secara morfologi, supervisi itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama, super dan visi, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan super dan vision. Menurut Ame Tembun, beliau mengartikan super itu dengan atas atau lebih. Nah, sedangkan visi diartikan dengan lihat, tilik, dan awasi. Jadi, dari sini kita bisa mengetahui istilah supervisi itu dengan arti melihat, menilik, dan mengawasi dari atas, atau sekaligus menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan supervisi berada lebih tinggi dari orang yang dilihat, ditilik, dan diawasi. Ya, yang ketiga adalah secara semantik. Nah, secara semantik ini para ahli telah memberikan berbagai macam pandangan tentang definisi atau pengertian supervisi. Namun, pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Nah, di sini ada Wallace berpendapat bahwa supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi mengajar yang lebih baik. Bantuan dalam pengembangan situasi mengajar yang lebih baik. Kemudian ada lagi Negley dalam Pidarte menyatakan bahwa supervisi adalah layanan kepada guru-guru di sekolah yang bertujuan untuk menghasilkan perbaikan instruksional belajar dan kurikulum. McNerney juga memaparkan definisinya tentang supervisi dengan prosedur memberi arah serta mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran. Sementara itu, Purwanto mengartikan supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Nah, dari berbagai pendapat di atas itu menunjukkan bahwa supervisi itu memiliki banyak pengertian, tapi mereka dari berbagai pengertian itu memiliki makna yang mirip atau serupa, seperti bantuan, pelayanan, memberikan arah, penilaian, pembinaan, meningkatkan, mengembangkan, dan perbaikan. Nah, dari sini pula kita bisa menilai bahwa
Supervisi itu tidak bisa disamaartikan dengan istilah controlling, mengontrol, inspection atau inspeksi, dan directing atau mengarahkan. Dan di sini perlu ditegaskan bahwa objek utama supervisi di sekolah adalah guru. Walaupun semua orang di sekolah dikenai supervisi, namun mereka hanya sebagai objek perantara, bukan objek utama. Baik, selanjutnya adalah fungsi dan peran dari supervisi pendidikan. Fungsi supervisi pendidikan dilihat dari fungsi utamanya. Supervisi adalah ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas agar sasaran supervisi terlaksana dalam peningkatan kerja secara efektif. Jadi kemampuan guru perlu ditingkatkan di sini. Nah, dari pernyataan tersebut, fungsi supervisi saya mengambilnya dari Ametembun, terdiri dari yang pertama penelitian, yaitu fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Nah, yang kedua adalah penilaian. Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, tes, yang kedua penetapan standar, yang ketiga penilaian kemajuan belajar siswa, kemudian dengan melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, dan juga dengan melakukan prosedur lain yang fokusnya itu berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, perbaikan. Fungsi perbaikan adalah sebagai usaha untuk mendorong guru, baik secara perseorangan atau berkelompok, agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Gitu. Perbaikan ini bisa dilakukan dengan cara bimbingan. Apa itu bimbingan? Bimbingan yaitu dengan cara membangkitkan kemauan, memberi semangat, mengarahkan dan merangsang untuk melakukan percobaan atau evaluasi untuk membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru. Kemudian fungsi yang nomor 4 adalah pembinaan. Fungsi pembinaan merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara-cara baru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Pembinaan ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, demonstrasi mengajar. Ya, kita udah tahu ya demonstrasi mengajar. Jadi ada orang mencontohkan cara mengajar yang baik tentunya. Kemudian workshop. Yang ketiga seminar. Yang keempat adalah observasi. Yang kelima adalah konferensi individual dan kelompok. Dan yang terakhir adalah kunjungan supervisi gitu. Kemudian apa peranan dari supervisi pendidikan? Ya, supervisi berfungsi membantu dan memberi dan mengajak. Nah, dari membantu, memberi dan mengajak bisa dilihat dari fungsinya. Dan tampak dengan jelas kalau peranan supervisi itu. Nah, orang yang melakukan supervisi disebut sebagai supervisor. Supervisor bisa berperan sebagai yang pertama, koordinator. Sebagai koordinator, ia bisa mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf dari berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara guru-guru. Yang kedua sebagai konsultan. Nah, jadi dia ketika seorang guru atau beberapa guru mengalami masalah, maka mereka konsultasi kepada supervisor. Jadi supervisor di sini sebagai konsultan. Yang ketiga adalah sebagai pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia bisa memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulumnya. Jadi dia sebagai pemimpin ya. Selain itu, buat mengembangkan potensi kelompok saat mengembangkan materi pembelajaran juga. Dan kebutuhan profesional guru secara bersama-sama. Dan yang terakhir adalah sebagai evaluator. Sebagai evaluator,
ia bisa membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Jadi ketika guru melakukan penilaian hasil dan proses belajar mengajar, nah supervisor membantu di situ sebagai evaluator. Begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nani Nur Hidayah akan melanjutkan penjelasan tentang pelaksanaan supervisi pendidikan. Nah, pelaksanaan supervisi pendidikan itu dilakukan setiap tahun pelajaran, setiap awal semester, dan pada saat berlangsungnya kegiatan proses belajar mengajar. Sebelum melanjutkan teknis pelaksanaan, perlu diketahui bahwasanya kepala sekolah itu fokus melakukan kegiatan supervisi yang dapat diidentifikasikan dalam dua hal. Yang pertama adalah kegiatan supervisi yang menyangkut semua persiapan yang harus dipersiapkan oleh seorang guru, baik sebelum melakukan pembelajarannya. Dan yang kedua adalah kegiatan supervisi itu menyangkut dengan kegiatan proses mengajar dan belajar dan mengajar. Nah, sekarang teknis pelaksanaan supervisi pendidikan itu ada 4 opsi. Yang pertama adalah observasi PBM di kelas oleh penilik, petugas atau kepala sekolah. Yang kedua adalah penilik sekolah bertatap muka dengan seorang guru. Yang ketiga, kepala sekolah atau penilik berhadapan dengan para guru. Dan yang keempat adalah guru dari salah satu kelas mengunjungi kelas lain dalam satu sekolah. Nah, begitulah pelaksanakan supervisi pendidikan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang teknik dan pendekatan dalam supervisi pendidikan. Teknik yaitu metode atau sistem mengerjakan sesuatu. Lalu pendekatan itu artinya usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan subjek penelitian. Dan di sini teknik supervisi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, teknik perseorangan, dan yang kedua, teknik berkelompok. Teknik perseorangan yaitu supervisi atau pengawasan yang dilakukan oleh perseorangan. Teknik perseorangan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah mengadakan kunjungan kelas atau classroom visitation, Itu adalah kunjungan yang dilakukan oleh supervisor. Di sini supervisor adalah kepala sekolah dan pengawas. Nah, supervisor itu mengamati dan melihat seorang guru yang sedang mengajar. Mereka melihat apakah ada metode yang kurang atau yang kurang tepat, atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah, maka dari itu diamati, lalu selanjutnya akan didiskusikan dan diberi masukan untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar yang akan datang. Dan yang kedua yaitu mengadakan kunjungan observasi atau observation visit. Nah, di sini guru mengamati guru lain dalam mendemonstrasikan metode yang baru atau pada mata pelajaran tertentu, misalnya audiovisual aids atau cara mengajar dengan metode tertentu seperti sosiodrama, problem solving, atau metode discovery. Yang ketiga yaitu membimbing guru-guru tentang cara mempelajari pribadi siswa dan atau mengatasi problema yang dialami siswa. Di sini banyak guru yang mengalami masalah mengatasi siswa yang sedikit nakal. Nah, maka dari itu dibentuklah guru, maksudnya bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru atau yang utama yaitu wali murid. Nah, itu yang mengatasi, maksudnya yang bertanggung jawab atas pribadi siswa. Harus lebih memahami siswa. Dan kalau siswa yang terlewat batas nakalnya itu biasanya akan diserahkan kepada konselor atau pembimbing yang lebih profesional lagi. Namun di sini yang paling utama yang
paling bertanggung jawab atas kepribadian siswa atau tingkat kenakalan siswa itu harus ditekan oleh wali kelas. Nah, itu yang bertanggung jawab. Dan yang keempat atau yang terakhir dari teknik perseorangan adalah membimbing guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. Sebagai seorang guru, sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar, kita harus memperhatikan apa yang akan dipelajari, metode apa, seperti itu. Kita harus mengamati atau memperhatikan yang namanya kurikulum. Kurikulum sekolah yang sudah ditentukan oleh Menteri Pendidikan atau yang lain. Nah, itu contohnya bimbingan guru itu yang pertama dalam menyusun program semester, program mingguan, atau program tahunan, Protapromes itu. Dan yang kedua, mengorganisasi kegiatan-kegiatan pengelolaan kelas seperti piket kelas itu harus didampingi oleh guru wali kelas. Selanjutnya ada juga melaksanakan teknik-teknik evaluasi pengajaran. Nah, di sini guru juga perlu bimbingan atau arahan dari kepala sekolah atau sebagainya dalam melaksanakan teknik-teknik evaluasi pengajaran. Selanjutnya ada juga dalam mengadakan media dan sumber dalam kegiatan belajar mengajar atau proses belajar mengajar. Nah, guru itu kan sebagai guru itu menyampaikan apa yang diketahui dan apa yang dipahami, disampaikan ilmunya kepada siswa. Dan di sini kita butuh butuh media atau sumber yang kita ambil atau sumber ilmu yang bisa kita ambil untuk disalurkan kepada murid. Nah, sebagai guru kita kan maksudnya guru itu bisa diibaratkan sebagai penyalur itu ya dari sumber pembelajaran kepada siswa. Nah, kita itu sebagai penghubung. Dan selanjutnya ada juga mengorganisasi kegiatan-kegiatan siswa dalam bidang ekstrakurikuler atau study tour. Dalam hal ini, guru itu juga masih memerlukan bimbingan dan pengawasan untuk mengorganisasi kegiatan-kegiatan besar, kegiatan siswa, seperti study tour atau kegiatan di luar belajar mengajar, seperti ekstrakurikuler dalam mengembangkan minat dan bakat siswa. Dan yang kedua yaitu ada teknik kelompok, teknik supervisi. Yang kedua teknik kelompok. Teknik kelompok ini dilakukan secara berkelompok atau menggunakan beberapa strategi. Di antaranya yang pertama yaitu mengadakan pertemuan atau rapat atau meetings. Nah, sebagai guru itu kan harus saling berkoordinasi. Jadi sering diadakan rapat oleh kepala sekolah dengan guru-guru yang lain ataupun guru BK atau guru yang lain. Itu kepala sekolah menjalankan tugas sebagai tugas sesuai perencanaan seperti mengadakan rapat kepada guru dalam rangka supervisi yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kurikulum itu harus diperhatikan ya sebelum mengajar. Nah, maka dari itu kepala sekolah memberikan pengarahan kepada guru mata pelajaran. Dan yang kedua yaitu mengadakan diskusi kelompok atau group discussion. Diskusi kelompok dengan membentuk kelompok-kelompok guru bidang studi yang berminat mata pelajaran tertentu yang diprogramkan untuk mengadakan pertemuan atau diskusi guna membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha pengembangan dan peranan proses belajar mengajar. Nah, di sini seperti MGMP seperti itu. Ya, seperti MGMP itu
kepanjangan dari musyawarah guru mata pelajarannya. Itu kumpulan dari guru-guru mata pelajaran, seumpama mata pelajaran bahasa Arab itu ada guru MGMP-nya untuk memusyawarahkan atau mendiskusikan tentang materi-materi atau bahan ajar yang akan diajarkan kepada siswanya. Dan yang ketiga, dari teknik kelompok dalam supervisi yaitu mengadakan penataran-penataran atau in-service training. In-service training, ya. Penataran untuk guru bidang studi tertentu pada umumnya diadakan oleh pusat atau wilayah. Tugas kepala sekolah adalah mengelola dan membimbing pelaksanaan tindak lanjut atau follow up dari hasil penataran agar dapat dipraktikkan oleh guru-guru. Jadi, di sini ada perwakilan dari sekolah untuk diadakan penataran atau seperti penataran itu seperti sosialisasi atau pembelajaran yang ditujukan oleh guru-guru kepada guru-guru mata pelajaran. Seperti apa metode yang bagus untuk mengajar, terus mempelajari tentang bahan ajar yang tepat, seperti itu, sumber-sumber belajar yang tepat, seperti itu. Nah, dari sini guru yang mengikuti penataran atau perwakilan dari guru yang mengikuti penataran itu bisa dikembangkan di sekolah tempat ia mengajar, itu bisa didiskusikan atau di-sharingkan kepada guru-guru yang lain, seperti itu. Nah, itulah beberapa teknik dalam teknik supervisi dalam pendidikan, dan yang semuanya itu belum pasti dilakukan oleh sebuah sekolah itu, ya. Belum pasti itu semuanya dilakukan karena ada sebagian yang hanya dianggap sebagai pelengkap. Nah, mungkin hanya beberapa saja yang diterapkan, mungkin karena ada kendala sesuatu atau sebagainya, ya. Karena juga pandemi seperti ini kan, ya, itu dilakukan secara daring, pembelajaran daring kayak gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa yang tidak terlaksana seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan dalam supervisi pendidikan. Tadi pendekatan merupakan usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan objek, ya, bukan subjek, maaf tadi salah, dengan objek penelitian. Di sini dalam supervisi pendidikan pendekatannya dibagi menjadi 3 macam. Ada 3 macam pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan direktif, yang kedua non-direktif, dan yang ketiga pendekatan kolaboratif. Ketiga pendekatan ini bertitik tolak pada teori psikologi belajar. Di dalam lingkungan sekolah yang pembelajarannya dilakukan oleh seorang guru, maka guru itu merupakan faktor utama dalam meningkatkan peningkatan atau pengembangan dalam hal kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini seorang supervisor atau kepala sekolah itu harus bisa memilih atau bisa menempatkan manakah pendekatan yang tepat untuk dilakukan. Nah, langsung saja yang pertama itu pendekatan direktif. Pendekatan direktif adalah pendekatan terhadap masalah itu secara langsung. Jadi supervisor atau kepala sekolah itu memberikan arahan atau berupa nasihat itu secara langsung kepada guru. Nah, pendekatan ini berdasar kepada prinsip behavioristik atau yang segala perbuatannya itu berasal dari refleks atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Jadi guru yang masih memiliki kekurangan itu harus diberi rangsangan agar bisa berhasil lebih baik lagi. Seperti itu. Untuk ini supervisor harus diharapkan untuk mengajarkan berbagai keterampilan dalam
mengamati, menganalisis, dan mengembangkan kurikulum dan keterampilan belajar mengajar. Seperti itu. Yang kedua yaitu pendekatan non-direktif atau pendekatan tidak langsung. Nah, pendekatan ini tidak secara langsung. Maksudnya supervisor itu tidak secara langsung memberikan arahan, tidak secara langsung memberikan nasihat seperti itu. Tapi di sini supervisor lebih mendengarkan secara seksama, mempersilahkan guru untuk menceritakan apa saja masalah-masalah yang dialaminya, gitu. Jadi guru itu menceritakan permasalahan apa yang terjadi seperti itu. Lalu pendekatan ini berdasarkan kepada prinsip humanistik. Psikologi humanistik itu sangat menghargai orang yang akan dibantu. Jadi pribadi guru yang dibina begitu dihormati, maka kepala sekolah atau supervisor itu lebih banyak mendengarkan permasalahan yang dihadapi guru. Jadi guru mengemukakan permasalahannya, lalu supervisor mencoba mendengarkan, memahami apa yang dialami seorang guru tersebut. Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu pendekatan kolaboratif. Kolaboratif sendiri itu adalah perpaduan dari direktif dan non-direktif. Perpaduan dari yang secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, pada pendekatan kolaboratif ini, guru dan supervisor itu sama-sama menyepakati untuk menetapkan struktur proses dan kriteria yang akan digunakan dalam melaksanakan proses diskusi atau bercakap-cakap tentang masalah yang dialami oleh guru tersebut. Jadi di sini ada dua arah pendekatan, yaitu dari supervisor kepada guru maupun dari guru kepada supervisor. Seperti itu, dari dua arah. Nah, mungkin cukup itu saja dari saya tentang teknik dan pendekatan dalam supervisi pendidikan. Jadi sebagai supervisor itu harus tahu, harus memilih dengan tepat mana pendekatan yang tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru. Nah, agar tercapai apa yang menjadi tujuan supervisi itu sendiri dan apa yang tertera dalam manfaat yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.